Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ibda Ade Ilyas, Polisi Gaul dari Korlantas Polri. Buat teman-teman, buat rekan-rekan sekalian, alhamdulillah pendaftaran Polri yang telah dibuka nih guys ya, dari kemarin tanggal 4 sampai dengan 14 April tahun 2023. Nah, buat teman-teman yang ingin daftar di Polri, baik itu di Tamtama atau di Bintara ataukah Akpol, nah berikut saya akan jelaskan untuk ketentuan syarat dari mulai syarat umum dan juga syarat khusus terbaru pendaftaran Polri tahun 2023. Seperti apa guys? Simak sampai akhir. Nah, buat teman-teman yang ingin daftar Polri, silakan langsung aja kunjungi www.penerimaan.polri.go.id. Nah, di sana yang ingin daftar di Tamtama Polri, kemudian juga di Bintara Polri dan juga Akpol, langsung saja mendaftar secara online dan juga langsung saja mendaftar secara offline di Polres setempat. Baik teman-teman dan rekan-rekan sekalian, saya akan menjabarkan secara detail yaitu untuk penerimaan yang pertama adalah untuk Bintara Polri. Nah, ini Bintara Polri ini buat teman-teman sekalian yang ingin daftar di Bintara Polri, ada pertama untuk kuotanya itu nanti akan diminta tahun ini yaitu sebesar 11.531 orang, di mana untuk 11.531 orang ini terdiri dari untuk Bintara PTU, kemudian Bakomsus, ada juga untuk Brimob dan juga Pol-Air. Nah, ini dibagi-bagi untuk PTU dan juga Bakomsus itu ada 10.529 orang, kemudian juga Bintara PTU Bakomsus wanita itu sebanyak 402 orang, kemudian untuk Brimob diperlukan sebanyak 500 orang, untuk Bintara Pol-Airnya sebanyak 100 orang. Itu adalah kuota yang akan diminta untuk Bintara Polri tahun 2023 di gelombang kedua ya guys ya. Kemudian juga untuk buka pendidikan itu tanggal 25 Juli, kemudian tutup pendidikannya tanggal 21 Desember, jadi hanya 5 bulan pendidikan kalian bisa menyandang pangkat Bribda. Nah, untuk tempat pendidikan yang akan dilaksanakan untuk Bintara Polri ya, nanti kalau kalian terima nanti akan masuk di SPN Polda untuk Bintara PTU, Bakomsus dan juga Bintara Propria. Kemudian juga ada di Pusdik Brimob untuk Bintara Brimobnya dan juga di Pusdik Pol-Air untuk Pol-Airnya. Sepolwan untuk Bintara PTU, Bakomsus dan juga Bintara Rekpro khusus wanita. Nah, untuk pendaftaran dan seleksi diselenggarakan di seluruh Polres ataupun Polda di wilayah setempat masing-masing ya guys, sesuai dengan domisili. Nah, akan saya sebutkan untuk persyaratan umumnya. Untuk persyaratan umumnya semua sama, dari mulai Tamtama Polri, Bintara Polri serta Akpol. Ya, untuk persyaratan umumnya itu yang pertama adalah warga negara Indonesia, kemudian juga beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia ya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian juga pendidikan paling rendah SMU sederajat, berumur paling rendah nanti pada waktu saat dilantik itu 18 tahun. Nah, itu yang kelima. Kemudian yang keenam adalah sehat jasmani dan juga rohani. Kemudian juga yang ketujuh, tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan, dibuktikan dengan SKCK dari Polres setempat. Kemudian yang kedelapan, berwibawa, jujur dan berkelakuan tidak tercela. Itu adalah syarat umum untuk menjadi anggota Polri. Nah, teman-teman semuanya kalau udah masuk di syarat umum ini, kalian bisa nanti lanjut di persyaratan khusus. Nah, untuk Bintara Polri, seperti apa sih persyaratan khususnya? Simak sampai akhir guys ya. Untuk persyaratan khusus, yang pertama adalah jenis kelamin pria dan wanita, bukan anggota atau mantan anggota Polri atau TNI dan PNS, serta belum pernah mengikuti pendidikan pembentukan Polri atau TNI. Nah, kemudian, ini yang paling penting ya guys ya, berijazah serendah-rendahnya. Yang pertama SMA, SMK, MA, MAK, SPM, PDF, bukan lulusan dan atau berijazah paket A, E, dan C. Kemudian lulusan tahun 2019 atau sebelumnya. Nah, ini nilainya yaitu yang diambil adalah nilai ijazah yaitu rapot plus ujian sekolah dibagi 2 dengan nilai rata-rata minimal 65 atau C bagi yang menggunakan alfabet. Sedangkan peserta dari Polda Papua dan Polda Papua Barat dengan nilai rata-rata minimal 60 atau C. Lulusan tahun 2020-2021 melampirkan nilai rata-rata ijazah minimal 65 atau C, dan peserta dari Polda Papua dan Papua Barat minimal 60. Lulusan tahun 2022 melampirkan nilai rata-rata minimal 70 atau B, sedangkan dari peserta Polda Papua dan Papua Barat minimal 65 atau C. Lulusan tahun 2023 seperti apa? Akan ditentukan kemudian ya guys ya. Lulusan program D1 sampai dengan sarjana terapan dan S1 memiliki IPK minimal 2,75 dengan prodi terakreditasi. Bagi yang masih duduk di kelas 12, nah seperti apa nih guys ya?
yang tahun 2023 ini melampirkan nilai rata-rata rapot semester 5 kelas 12 minimal 75 atau minimal B bagi yang menggunakan alfabet, sedangkan peserta dari Polda Papua dan Papua Barat minimal 70 atau minimal B bagi yang menggunakan alfabet. Bagi yang memperoleh ijazah dari sekolah di luar negeri harus mendapatkan pengesahan dari Kemendikbudristek ya. Ketentuan tentang ujian nasional yang perbaikan seperti ini ya guys ya. Jadi masih bisa atau yang mengulang di sekolah yang sama atau di sekolah yang berbeda tidak dapat mengikuti tes. Nah yang ini nih ada terkecualinya. Lanjut guys. Usia peserta penerimaan Bintara Polri Gelombang 2 tahun anggaran 2023 untuk Bintara Polri. Yang pertama itu lulusan SMA sederajat usia minimal 17 tahun 7 bulan dan maksimal 21 tahun pada saat pembukaan pendidikan. Ini dihitungnya pada saat pembukaan ya guys ya, untuk minimal dan maksimalnya. Kemudian untuk lulusan program D1 sampai dengan D3 usia minimal 17 tahun 7 bulan dan usia maksimal 23 tahun pada saat pembukaan pendidikan. Kemudian untuk lulusan program sarjana terapan dan S1 usia minimal 17 tahun 7 bulan, kemudian usia maksimalnya 25 tahun pada saat pembukaan pendidikan Polri. Nah, seperti itu guys ya untuk usia Bintara Polri. Lanjut, di sini ada syarat-syarat selanjutnya yang kalian bisa baca nanti setelah download di website penerimaan.polri.go.id ya. Persyaratan lainnya untuk Bintara PTU yaitu Polisi Tugas Umum, yang pertama berijazah serendah-rendahnya. Yang pertama adalah SMA, MA, bukan lulusan paket A, B atau C. Kemudian SMK, MAK, semua jurusan kecuali jurusan Tata Busana dan Tata Kecantikan. Nah, kemudian juga Satuan Pendidikan Muadalah atau SPM setingkat SMA pada pondok pesantren dan pendidikan dinia formal atau PDF setingkat SMA, atau program D1 sampai dengan program sarjana terapan dan S1 memiliki IPK minimal 2,75 dengan prodi terakreditasi. Ini adalah persyaratan Bintara PTU ya guys ya. Lanjut guys. Nah guys, lanjut untuk tinggi minimal dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku untuk Bintara PTU. Ya, untuk pria minimal tinggi yaitu 165 cm, kemudian untuk wanita minimal 160 cm. Untuk perbatasan yaitu wilayah pulau-pulau terkecil, terluar, pulau-pulau terpencil ya, yang untuk pria minimal 163 cm, kemudian untuk wanitanya minimal 158 cm. Khusus ras Melanesia, Polda Papua dan Polda Papua Barat, daerah pesisir yaitu dengan 163 cm, wanitanya dengan 158 cm. Kemudian daerah pegunungannya itu bisa pria 160 cm, wanitanya 155 cm. Ini terkecuali untuk minimal tinggi di daerah-daerah tertentu. Lanjut guys. Untuk persyaratan khusus Bintara Brimob yaitu khusus untuk pria saja. Yang pertama berijazah serendah-rendahnya SMA, MA ya sama seperti tadi, kemudian SMK, MAK, semua jurusan kecuali Tata Busana dan Tata Kecantikan. Kemudian SPM, PDF ya ini bisa daftar juga. Program D1 sampai dengan program sarjana terapan dan S1 dengan IPK minimal 2,75 dengan prodi terakreditasi. Nah ini lanjut guys ya untuk tinggi badan untuk Bintara Brimob ini. Yang pertama untuk laki-laki itu minimal ya secara umum 165 cm. Nah ini ada juga untuk wilayah perbatasan, bisa disimak ya guys ya. Lanjut untuk Bintara Polair hanya khusus pria. Nah ini adalah berijazah serendah-rendahnya. Nah ini spesial yaitu SMK, MAK, meliputi jurusan Teknik Perkapalan Kemaritiman. Nah ini ya guys ya untuk SMK-nya. Kemudian untuk program D1 sampai dengan program sarjana terapan dan S1 dengan IPK minimal 2,75 dan prodi terakreditasi meliputi program studinya. Ini ada spesial. Yang pertama adalah studi nautika, yang kedua teknologi kelautan, yang ketiganya permesinan kapal, yang keempatnya adalah teknologi konstruksi bangunan kapal. Nah untuk minimal tinggi badan ya sesuai dengan menurut ketentuan yang berlaku untuk umumnya khusus Bintara Polair yaitu sama seperti tadi 165 cm. Nah ini ada ketentuan tinggi untuk wilayah-wilayah tertentu, bisa disimak di website yang telah di-download ya guys ya. Lanjut guys.
Selanjutnya Bintara Kompetisi Khusus Tenaga Kesehatan atau Nakes. Yang pertama berijazah serendah-rendahnya program D3 sampai dengan program sarjana terapan dan S1 dengan IPK minimal 2,75 dan prodi terakreditasi. Nah, ini meliputi program studinya apa aja guys? Yang pertama kebidanan, kemudian keperawatan, kemudian farmasi, kemudian keperawatan anestesiologi, kemudian kesehatan gigi, dan yang terakhir adalah radiologi. Nah, untuk tinggi badan, untuk umum dan wilayah perbatasan ya seperti yang tadi, untuk pria minimal 163 cm, kemudian untuk wanitanya minimal 160 cm. Khusus ras Melanesia seperti pria minimal 160 cm dan wanita 155 cm. Ini adalah untuk tinggi minimal di Bintara Kompetisi Khusus Tenaga Kesehatan. Lanjut ya guys ya. Ada yang menarik di poin E ya, bagi peserta yang memenuhi persyaratan untuk mendaftar pada jalur Bakomsus dapat memilih untuk mendaftar melalui jalur Bakomsus atau PTU. Jadi teman-teman sekalian yang memang kriteria khususnya ada di Bakomsus itu bisa memilih ke PTU karena persyaratannya boleh memilih salah satunya. Jadi buat teman-teman, menurut saya kalau misalnya ada kesempatan di Bakomsus, kalau misalnya memang punya keahlian, daftar aja di Bakomsus. Tapi kalau misalnya memang pengen lebih banyak kuotanya yang diterima di PTU, ya silakan daftar di PTU. Silakan nanti kalian pikirkan kembali ya guys ya. Selanjutnya yaitu membahas untuk mengikuti dan lulus pemeriksaan pengujian. Nah, ini adalah tahapan tesnya. Buat teman-teman bisa baca nanti di website penerimaan.polri.go.id yang telah di-download. Kalian persiapkan segala sesuatunya, baik untuk khusus untuk Bakomsus, PTU, semuanya ada di sini untuk tahapan tesnya. Jadi persiapan dari sekarang ya guys ya. Lanjut guys. Nah, buat teman-teman yang tidak masuk dalam persyaratan khusus di Bintara Polri bisa mendaftar di Tamtama Polri. Nah, untuk Tamtama Polri sebagai berikut akan saya jelaskan secara detail buat teman-teman yang daftar di Tamtama Polri. Nah, buat teman-teman yang ingin mendaftar di Tamtama Polri, seperti apa sih kriteria yang akan diperlukan dan juga bagian-bagian apa aja yang diperlukan untuk Tamtama Polri ini. Simak sampai akhir guys ya. Nah, buat teman-teman, buat rekan-rekan sekalian yang ingin daftar, aja daftar di penerimaan.polri.go.id. Ya, sekali lagi langsung aja kunjungi penerimaan.polri.go.id. Kalian bisa pilih menunya yaitu ingin daftar di Tamtama Polri, Bintara Polri ataupun di Akademi Kepolisian atau APOL. Nah, kalian bisa pilih kalau untuk Bintara Polri ada Bakomsusnya dan semuanya itu bisa kalian lihat langsung di websitenya tersebut. Langsung aja daftar secara online, masukkan registrasi dan lain sebagainya. Dan juga kalian juga setelah nanti sukses untuk daftar online-nya langsung aja verifikasi online dan juga offline di Polres setempat untuk mendapatkan nomor peserta. Nah, buat teman-teman semuanya yang belum pernah melihat channel ini, kalian mungkin yang belum pernah melihat video-video saya sebelumnya, bagaimana cara daftar, kemudian juga persyaratan-persyaratan dan juga tahapan-tahapan lainnya yang akan saya bahas di video saya, mungkin sebelumnya sudah dibahas juga. Silakan aja tonton aja, dan juga kalau teman-teman ada pertanyaan silakan aja langsung tanyakan di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab satu pertanyaan dengan satu jawaban, dan insya Allah kalau misalnya belum juga terjawab akan saya buatkan video di next kesempatan. Untuk teman-teman dan rekan-rekan sekalian, jangan lupa selalu follow Polisi Gaul, baik itu YouTube-nya juga, kemudian juga TikTok, medsos, Instagram, Snack Video, Hello Video, dan lain segala medsos yang ada di dunia perjagatan Indonesia. Follow aja Polisi Gaul, insya Allah nanti kita bisa bertemu, bisa DM-an juga di Instagramnya Polisi Gaul. Yang ingin bertanya-tanya semuanya silakan aja lanjut di kolom komentar ya guys ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan, kurangnya dari saya pribadi, lebihnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI, harga mati. Thank you.